Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Elektro Tekno. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang dasar sistem telekomunikasi. Topik pada kali ini adalah tentang gelombang sinus dan kosinus. Baiklah, apa saja yang akan kita pelajari pada video ini adalah tentang penggambaran parameter arus, tegangan, frekuensi, dan gelombang sinusoidal. Tujuannya adalah bagaimana kita memahami tentang gambaran sinyal, ya, sistem komunikasi, ya, parameter arus, tegangan, frekuensi, dan gelombang sinusoidal. Nah, ini kita lihat nih. Ini adalah contoh dari sinyal, ya. Kita lihat sinyal ada bukit dan ada lembahnya, ya. Jadi ada bukit, lembah. Maka kita bisa mengambil pengertian bahwa sinyal itu adalah suatu perubahan amplitudo dari tegangan atau arus terhadap waktu, ya. Jadi berubah, ya. Di sini kita bisa lihat bahwa ada tinggi. Dari kecil kemudian naik sampai ke puncak, turun lagi sampai ke lembah, naik lagi sampai ke puncak. Nah, inilah perubahan amplitudo karena parameter yang ada pada sumbu Y ini adalah parameter amplitudo. Ya, amplitudo itu bisa berupa nanti adalah nilai tegangan ataupun arus. Kemudian sumbu X-nya itu adalah parameter waktu, ya, time. Ya. Kemudian pembagian sinyal nih. Jadi ada beberapa pembagian sinyal. Sinyal akan ada beberapa pembagiannya nanti. Nanti kita akan lihat satu persatu. Yang pertama pembagian sinyal menurut sumber, kemudian ada menurut bentuk, ada kontinuitasnya, ada berdasarkan arah arus, dan ada berdasarkan fungsi. Nah, kalau yang berdasarkan sumber itu adalah sinyal suara yang kita keluarkan adalah dari mulut kita, itu adalah sinyal suara, kemudian sinyal musik atau audio, kemudian ada sinyal gambar. Ada berdasarkan bentuk, contohnya sinyal sinus, sinyal kotak atau persegi, gergaji, dan lain sebagainya. Ada juga berdasarkan kontinuitas, ya. Jadi ada analog, sinyal diskrit, dan digital. Ada juga yang berdasarkan arah arus, itu arus DC, ya, yang keluar dari baterai atau charger Anda. Dan ada arus bolak-balik atau AC, ya, dari listrik PLN, ya. Kemudian ada fungsi. Nah, fungsinya berfungsi sebagai sinyal informasi atau sinyal pembawa. Ini digunakan di modulasi, ya. Kemudian pembagian sinyal ini yang berdasarkan sumber kita lihat tadi ada sinyal suara, sinyal musik, audio, sinyal gambar. Jadi kita bisa lihat ini suara yang kita keluarkan ini, ya. Kalau Anda mencoba aplikasi record yang ada di handphone Anda, maka itu sudah menggambarkan bentuk sinyal dalam kawasan waktu, ya. Anda bisa coba di aplikasi record atau aplikasi yang lainnya atau Soundwave dan lain sebagainya yang ada, ya, untuk melihat sinyal suara Anda. Kemudian ada juga yang ingin melihat sinyal audio, ya, video, ya, melihat sinyal video atau sinyal gambar bisa dilihat seperti ini. Kemudian pembagian sinyal berdasarkan bentuk ada gelombang sinus, ya, seperti yang sebelumnya tadi kita lihat. Ada juga yang berbentuk segitiga. Nah, segitiga seperti ini, ya. Kemudian ada berbentuk persegi kotak. Ada juga berbentuk gelombang kompleks, ya. Berikutnya berdasarkan kontinuitas itu ada analog dan sinyal diskrit. Nah, ini analog. Kemudian ada sinyal diskrit. Nah, ini contoh sinyal diskrit, ya. Jadi ini adalah analog dan ini diskrit, ya. Nah, dari sinyal analog ini kita bisa menghasilkan sinyal diskrit dengan tentu ada prosesnya, yaitu ada proses sampling, ya. Kemudian ada sinyal berdasarkan arah arus, ada arus DC dan ada AC atau bolak-balik, ya. Direct current dan ada alternating current, ya. Kemudian berdasarkan fungsinya ada sebagai sinyal informasi, ya.
Jadi ketika kita menggunakan suara di telepon atau handphone kita, itu ada proses merubah ya sinyal suara ini ya, atau sinyal informasi ini. Kemudian akan dikirimkan, maka butuh sinyal pembawa atau carrier. Nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi di bab modulasi. Kemudian akan ditumpangkan, kemudian akan dikirim ya, dan menghasilkan modulasi seperti ini. Nah, jenis sinyal yang berikutnya juga ada pembagiannya, adalah sinyal listrik, kemudian ada sinyal optik, sinyal analog, dan sinyal digital. Nah, sinyal listrik itu yang tadi yang keluar dari jala-jala listrik PLN ataupun yang dihasilkan dari pembangkit yang lainnya. Kemudian ada sinyal optik. Nah, sinyal optik ini teknologi yang kalau Anda menggunakan salah satu vendor untuk menggunakan internet di rumah Anda ya, itu juga memanfaatkan kabel ya, kabel optik, karena memiliki kecepatan dan bandwidth yang sangat tinggi. Kemudian ada sinyal analog. Nah, sinyal analog ini ya tadi sudah kita lihat, contohnya ada sinyal suara kita. Kemudian ada sinyal digital ya. Ini Anda sudah pelajari bahwa berbentuk discrete time sinyal dan terdiri dari dua keadaan, kalau tidak satu yang nol. Kemudian ini bentuk-bentuk sinyalnya, ini yang analog tadi. Jadi tidak mesti teratur seperti ini, bisa jadi bentuknya seperti ini ya. Kemudian ini yang digital ya, ini berarti 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Kemudian berdasarkan domain waktu ya. Jadi ada domain waktu itu ada sinyal kontinu, discrete, periodik, dan aperiodik. Nah, jadi kontinu, bentuk variasi mulus dalam berjalannya waktu ya, kita lihat tadi sebelumnya adalah sinyal sinusoidal, kemudian ada sinyal discrete tadi. Jadi sinyal sinusoidal tadi disampling sehingga menghasilkan sinyal discrete. Ada juga sinyal periodik yang berulang ya. Contohnya adalah dari PLN itu menggunakan frekuensi 50 Hz. Jadi akan berulang di 50 Hz, itu akan berulang di 100, 150, ya 200 dan seterusnya. Kemudian ada sinyal aperiodik tidak berulang ya. Kemudian ini contohnya ada perubahan sinyal analog dan digital ya. Jadi berubah secara kontinu, contohnya bisa disalurkan melalui kabel ya, kabel yang kawat, kemudian fiber optik, bisa juga melalui gelombang radio ya. Contohnya suara manusia, telepon, video ya. Ada juga sinyal yang digital ya. Ini contohnya misalkan pulsa-pulsa tegangan ya, merepresentasikan dua kondisi 0 atau 1. Nah, biasanya menggunakan sinyal digital untuk digital dan sinyal analog untuk data analog ya. Jadi digital untuk data digital dan analog untuk data analog. Nah, ada juga sinyal analog untuk membawa data digital, contohnya adalah modem ya. Jadi itu yang kalau Anda menggunakan modem untuk bisa mengakses internet ya. Bisa juga menggunakan sinyal digital untuk membawa data analog, compact disc audio atau codec ya. Kemudian ada sinyal analog membawa data analog dan data digital ya. Contohnya seperti ini, telepon itu data analog ya. Keluarannya juga sinyal analog. Kemudian ada modem, itu data digital, keluarannya juga nanti analog. Kemudian ada inputannya data analog itu akan masuk ke codec ya. Itu akan menghasilkan sinyal digital. Kemudian kebalikannya ada data digital masuk ke digital transmitter, maka keluarannya sinyal digital. Nah, berikutnya adalah parameter sinyal. Apa parameter sinyal? Nah, kita perlu pelajari sinyal ya. Tadi ingat, sinyal memiliki nilai real atau nilai skala yang merupakan fungsi dari variabel waktu. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah sumbu X dan sumbu Y. Ada apa saja? Kalau di sumbu Y itu adalah amplitudo. Amplitudo ini bisa nanti nilai dari tegangan atau arus. Dan ada sumbu X. Nah, sumbu X ini nanti ada terkait tentang periode, ya, waktu, ya. Nah, contoh dari sinyal-sinyal ini adalah gelombang atau gelombang tegangan dan arus dapat pada suatu rangkaian listrik ya. Jadi kalau Anda nanti praktikum rangkaian listrik ya, Anda akan pelajari itu.
Kemudian ada sinyal audio seperti sinyal wicara atau musik, kemudian sinyal bioelektrik yang di rumah sakit misalkan ada ECG atau EEG ya, elektroencephalogram EEG, kemudian gaya torsi pada suatu mekanik, laju aliran fluida. Contohnya kalau eh, gelombang dan tegangan pada suatu rangkaian listrik ya, jadi Anda bisa mengukur nanti menggunakan osiloskop, Anda lihat tingginya seperti apa ya, amplitudonya ya, waktunya Anda bisa lihat menggunakan osiloskop. Kemudian ada juga sinyal bioelektrik tadi ECG, EEG, ini yang ada di rumah sakit misalkan dia akan menampilkan data-data ya, bisa berupa seperti ini ataupun tampilannya digital seperti ini. Itu nanti akan di print juga, ada kertas tersendiri, Anda bisa lihat hasilnya, bisa dianalisa apakah penyakitnya atau apa yang dialami oleh pasien tersebut ya. Berikutnya adalah contohnya sinyal audio. Nah, sinyal audio seperti ini ya. Ini tampilannya sudah dimodif sedikit dengan ada gambar animasinya. Ini atau Anda bisa juga gunakan aplikasi yang ada di handphone Anda ya. Itu juga bisa Anda lihat seperti apa sih ya sinyal audio. Kemudian sinyal suara ini ya. Nah, nanti Anda bisa juga mencoba membangkitkan sinyal kontinu dengan MATLAB ya. Jadi mencoba bangkitkan sinyal dengan MATLAB, misalkan ini listing programnya, silakan nanti Anda coba menghasilkan sinyal seperti ini ya. Nah, kita lihat sekarang kita membahas lebih mendalam bagaimana parameter sinyal sinus, apa saja yang ada di sana. Kalau kita lihat persamaan seperti ini, YT sama dengan A sin 2VFT ditambah theta, itu di mana A itu adalah amplitudo ya, ini adalah amplitudo, F ini adalah frekuensi, di mana frekuensi dan omega hubungannya adalah omega itu sama dengan 2 kali pi kali F ya, kali frekuensi. Fasenya bisa dari 0 sampai 360 derajat ya. Ada juga dinyatakan dalam bentuk sudut tadi derajat, ada juga dinyatakan dalam bentuk radi. Contohnya misalkan kita buat Y sama dengan A sin omega 2 VFT ditambah theta, misalkan 5 sin 2 pi dikali 2T. Maka ini artinya amplitudonya berapa? Amplitudonya 5, periodenya 2, frekuensinya 2, kemudian fasenya adalah 0 karena tidak ada plus, ini hanya kosong ya. Dan periode itu sama dengan 1/f, sehingga 1 dibagi frekuensinya 2 berarti 0,5 second. Kemudian ada istilah leading dan lagging ya di dalam sinyal ya. Apa itu leading dan lagging? Kita lihat. Nah, leading artinya dia mendahului dan lagging artinya dia tertinggal ya. Nah, sedangkan kurva sinus itu artinya dia leading ya. Jadi dia leading, dia sudah mendahului ya. Sinus sebesar 90 derajat sehingga dia mulai dari atas dari 90 derajat ya. Sedangkan kalau sinus itu mulai dari bawah dari 0 derajat. Sehingga kalau kita lihat contoh ini sinyal-sinyal yang berbanding, yang merah ini misalkan yang X yang warna biru ini adalah sin omega T plus 0. Maka karena merah ini mendahului ya, maka dia plus 90 ya. Dan Z itu dia tertinggal ya dari di bawah, maka dia min 90. Demikian, silakan dikerjakan sesuai dengan NIM Anda. Silakan nomor 1 dan 2 ditulis di tangan. Kemudian yang nomor 3 nanti Anda kerjakan dengan MATLAB sesuai dengan NIM Anda masing-masing.
Ya, nilai X itu adalah nilai 2 NIM terakhir, dan Y adalah nilai jumlah 2 NIM terakhir. Misalkan ini 07 F1B 117052 XX, maka XX-nya itu adalah sama dengan 52. Sehingga Y-nya juga 5 plus 2 artinya sama dengan 7. Ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.